Shalom teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-temanku semua, kali ini Bang Kepo akan membahas tentang imam. Imam pada umumnya dikatakan sebagai perantara antara umat manusia kepada Allah, teman-teman. Jadi imam merupakan suatu jabatan yang ditentukan atau yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk melaksanakan satu ibadah yang benar-benar sungguh-sungguh kudus atau berkenan kepada Allah. Nah, para imam ini tugasnya itu membawa ibadah jemaat kepada Allah agar berkenan. Oleh sebab itu, secara garis besar, imam itu harus menjadi orang yang sangat berkenan di hadapan Allah. Sungguh, imam dalam Perjanjian Lama merupakan seseorang yang ditugaskan atau dinobatkan sebagai imam. Ini merupakan orang yang sangat spesial, orang yang bertugas dan bertanggung jawab atas ibadahnya manusia kepada Allah. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat Yesus sendiri mengakui adanya para imam ini. Di satu kisah di mana Tuhan Yesus meminta kepada orang yang disembuhkan untuk menampilkan diri, untuk menyatakan dirinya kepada para imam. Agar apa? Agar para imam ini menyatakan bahwa orang ini sudah sembuh atau belum, teman-teman. Nah, Yesus sendiri dikatakan sebagai imam besar, imam agung juga, teman-teman. Bukan tanpa alasan. Nah, kalau kita mau mengingat bagaimana umur Tuhan Yesus di umur yang ke-12 ke atas sampai munculnya dia nanti dalam pelayanan, nah disitulah dia mengenyam pendidikan Yahudi. Nah, bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Dia mengenyam pendidikan yang sangat spesial. Nah, bagaimana sih kita bisa membedakan para imam dengan orang awam begitu ya, teman-teman? Nah, kalau kita mau melihat perbedaan atau ciri khas dari para imam secara umum, kita bisa melihat. Yang pertama, mereka menggunakan baju efod. Nah, baju efod ini sebagai baju kebanggaan mereka. Yang kedua, baju lengan panjang. Cara khusus juga, pakaian atau kain yang mereka gunakan itu terbuat dari kain lenan. Kain lenan ini merupakan kain yang sangat luar biasa mahalnya. Kain yang sangat spesial. Jadi betul-betul pakaian yang mereka kenakan itu merupakan pakaian yang sangat spesial. Jadi tidak semua orang bisa menggunakannya. Tugas dari para imam ini apa aja sih, teman-teman? Nah, yang pertama tentu sebagai orang yang mengadakan ibadah itu sendiri. Orang yang menolong umat Allah untuk mengadakan perayaan ibadah itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, tidak seperti sekarang ini. Kalau zaman Perjanjian Lama, ibadahnya memberikan korban persembahan kepada Allah sebagai bentuk ibadah mereka, teman-teman. Mereka juga sebagai orang yang bisa berkhotbah, orang yang bisa mengajar. Tapi tunggu dulu ya, mereka suka mengajar tapi nggak mau diajar gitu ya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu para imam. Lalu kemudian mereka itu yang menentukan orang itu bersih dari kenajisannya atau tidak, atau orang itu sudah sembuh dari penyakit yang najis atau tidak, seperti halnya penyakit kusta begitu ya, layak atau tidak begitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang menentukan. Lalu para imam ini juga tugasnya yaitu menentukan perkara-perkara, teman-teman. Mereka yang memutuskan satu perkara itu benar atau tidak dan sudah layak untuk dibenarkan atau tidak. Ya, mereka yang tentukan, teman-teman. Yang paling penting dari tugas seorang imam ini yaitu yang terakhir ya, teman-teman. Yang paling penting adalah mereka harus menjaga api di dalam bait Allah. Di dalam korban persembahan yang mereka sudah sajikan kepada Allah. Jadi tugas mereka ini sungguh berat. Tapi hak spesial mereka pun sungguh luar biasa. Nah, dikatakan bahwa para imam ini tidak diperuntukkan untuk bekerja. Mereka ditetapkan untuk melayani saja. Oleh sebab itu, hak istimewa mereka adalah mereka bisa memakan korban yang sudah dibakar atau korban sajian yang diberikan umat kepada Allah. Mereka berhak karena memang seizin Allah begitu. Itu menjadi hak spesial bagi mereka. Tidak semua orang bisa menggunakan hak itu. Tapi beda, teman-teman, dari keimamanan Yesus Kristus. Sangat berbeda. Kan tujuan utama dia ya memberitakan Injil itu sendiri. Bagaimana dia menyempurnakan. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia menghilangkan Taurat ya, karena memang Yesus tidak pernah menghilangkan Taurat. Dia menyempurnakan. Tapi kalau tradisi-tradisi yang cukup
bernuansa tidak terlalu penting seperti sunat, itu para imam itu masih memegang teguh. Padahal kan sunat itu hanya secara fisik begitu. Lalu kemudian apalagi? Korban. Nah, ini tentang korban ini sangat luar biasa. Jika dulu atau jika dalam perjanjian lama orang bisa selamat dengan melakukan korban, memberikan korban kepada Allah dengan persembahan dari lembu kambing atau lembu jantan begitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru, pengorbanan yang sungguh luar biasa dan tak bisa tergantikan adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ini yang mesti kita catat. Dia rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Itu adalah pengorbanan sejati. Sekali untuk selama-lamanya. Dia telah mati, disalibkan, bangkit, menebus dosa umat manusia. Dan keselamatan itu datang untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang tertentu. Ingat, keselamatan itu datang untuk semua orang. Tapi kalau orang mau selamat, dia harus pilih keselamatan itu. Kalau tidak, ya tentu ada di pilihan orang masing-masing. Oke, itu aja teman-teman. Itulah yang kita bahas hari ini tentang imam. Jika kalian punya fakta-fakta yang lain tentang imam, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.